Dia seorang anak muda, pewaris kekayaan, ganteng, idola di setiap pesta, yang tiba-tiba buang itu semua buat hidup miskin. Bener-bener miskin. Nah, itulah inti dari kisah luar biasa Santo Fransiskus dari Assisi. Seorang tokoh yang transformasinya itu mengguncang dunia dan penuh dengan mujizat-mujizat yang jujur aja sulit dipercaya. Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang cowok yang punya segalanya malah nemuin kebahagiaan sejati justru pas dia nggak punya apa-apa lagi? Kisah Fransiskus ini adalah cerita tentang perubahan yang radikal banget. Dari ngejar kesenangan dunia, jadi penyerahan diri total ke Tuhan. Dan semuanya itu berawal di satu kota kecil di Italia, Assisi. Jauh sebelum dikenal sebagai Santo Fransiskus yang rendah hati dan cinta damai, dia adalah Francesco Bernardone. Namanya waktu itu, identik banget sama kemewahan, pesta pora, dan ambisi besar. Hidupnya di awal bisa dibilang kebalikannya banget dari citra orang suci. Perubahan ini bukan sekadar ganti gaya hidup ya, ini tuh revolusi personal. Coba lihat, di satu sisi ada Francesco, anak orang kaya, pusat perhatian, hobi foya-foya. Nah, di sisi lain ada Fransiskus, sosok yang memilih hidup miskin dan mendedikasikan hidupnya buat nolongin orang-orang paling terpinggirkan. Transformasi dari kiri ke kanan inilah yang bikin dia dikenang sampai sekarang. Oke, kita lihat detailnya. Francesco ini lahir dengan sendok emas di mulutnya. Ayahnya, pedagang kain super sukses, kasih dia segalanya. Jadi, nggak heran kalau dia jadi rajanya di antara teman-temannya. Pemimpin pesta, flamboyan, pokoknya selalu paling heboh. Tapi di balik semua itu, dia punya mimpi lain. Pengen jadi ksatria yang gagah berani, yang dihormati semua orang. Impiannya jadi ksatria, inilah yang bawa dia ke medan perang melawan kota tetangga, Perugia. Tapi, ya takdir berkata lain. Dia malah ditangkap dan dijebloskan ke penjara selama 1 tahun penuh. Bisa bayangin kan, dari pesta mewah ke sel penjara yang dingin dan gelap? Disitulah, jauh dari semua kemewahan, benih perubahan mulai tumbuh. Pengalaman pahit ini, ditambah sakit parah setelah bebas, jadi titik balik yang mengubah hidupnya selamanya. Jadi, pengalaman di penjara itu benar-benar membuka matanya. Tapi, apa yang dia lakukan setelahnya, itu baru gila. Dia memilih jalan yang artinya menolak total semua yang pernah dia kenal sebelumnya. Ini adalah panggilan hidup yang baru dan super radikal. Suatu malam, dia dapat mimpi. Dan di mimpi itu dia dengar suara yang bilang begini. Sebuah pesan yang simpel tapi nusuk banget. Layanilah majikan, bukan pelayan. Dia langsung sadar, selama ini dia ngejar pelayan, harta, status, kemuliaan dunia, bukan majikan yang sesungguhnya. Pesan inilah yang mengakhiri impiannya jadi ksatria dan memulai pencarian spiritualnya. Tentu aja pilihan hidup barunya ini bikin ayahnya murka besar. Puncaknya, ada satu adegan drama yang gak terlupakan di alun-alun kota. Bayangin, di depan uskup dan semua warga, Fransiskus melepas semua pakaian mahalnya, mengembalikannya ke ayahnya, dan bilang kalau satu-satunya bapa yang dia akui sekarang adalah Bapa di surga. Wah, itu adalah momen pemputusan total dengan masa lalunya, sebuah deklarasi kemerdekaan spiritual. Nah, yang menarik, justru waktu dia melepaskan semua harta duniawi, Fransiskus malah menemukan kekayaan yang gak ternilai, hubungannya dengan semua ciptaan Tuhan. Dan koneksi inilah yang melahirkan mujizat-mujizatnya yang paling terkenal. Salah satu kisah paling ikoniknya, mungkin Anda pernah dengar, adalah saat dia berkhutbah ke sekawanan burung, dan burung-burung itu diam mendengarkan. Ini bukan dongeng loh. Buat dia, semua ciptaan itu keluarga. Ada saudara matahari, ada saudari bulan. Di saat orang lain lihat alam cuma sebagai sumber daya, Fransiskus melihat jejak Tuhan di setiap makhluk dan memperlakukan mereka dengan hormat. Ada lagi cerita yang lebih dramatis. Di kota Gubbio, kota ini diteror sama seekor serigala buas sampai warganya ketakutan keluar rumah. Tapi Fransiskus, tanpa senjata, tanpa rasa takut, dia malah jalan nyamperin serigala itu. Dia nggak lihat monster, tapi saudara serigala. Lewat dialog, dia bikin perjanjian damai. Dan ajaibnya, serigala itu jadi jinak. Ini jadi simbol nyata gimana harmoni antara manusia dan alam liar itu bisa dipulihkan. Tapi, dari semua mujizatnya, puncak perjalanan spiritualnya mungkin bukanlah yang dia lakukan ke dunia luar, tapi yang terjadi pada tubuhnya sendiri.
Ya, kita sekarang sampai pada pengalaman mistis yang paling dalam, stigmata. Oke, mungkin ada yang belum familiar, stigmata itu apa sih? Ini bukan luka biasa. Stigmata itu adalah munculnya luka-luka penyaliban Kristus di tangan, kaki, dan lambung secara ajaib di tubuh seseorang. Ini dianggap sebagai tanda persatuan yang sangat mendalam dengan penderitaan Kristus. Nah, yang bikin ini heboh banget adalah Fransiskus itu tercatat sebagai orang pertama dalam sejarah gereja yang menerimanya. Ceritanya, pas dia lagi berdoa di Gunung Laverna, dia dapat penglihatan malaikat serafim yang tersalib. Dan setelah penglihatan itu hilang, luka-luka Kristus beneran muncul di tubuhnya. Luka yang terus berdarah dan memberinya rasa sakit yang luar biasa sampai akhir hayatnya. Kehidupan Fransiskus ini begitu mengguncang dan menginspirasi banyak orang, sampai-sampai pengakuan resmi atas kekudusannya datang dengan kecepatan yang hampir nggak pernah terjadi sebelumnya. Cepet banget. Coba kita lihat timeline-nya ya. September 1224 dia menerima stigmata. 2 tahun kemudian, Oktober 1226, dia wafat di usia 44 tahun. Nah, perhatikan tanggal berikutnya dan seberapa cepat prosesnya. Kurang dari 2 tahun. Bayangin, cuma butuh waktu segitu. Proses kanonisasi atau pengangkatan jadi santo itu normalnya puluhan bahkan ratusan tahun. Ini cepet banget. Kenapa? Ya karena kekudusan hidupnya itu begitu jelas, begitu nyata, dan gak terbantahkan bagi semua orang yang kenal dia. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Warisan sejati Fransiskus itu apa sih? Apakah mujizatnya yang spektakuler kayak jinakin serigala atau stigmata itu? Atau justru inti perubahannya? Keputusan radikal seorang anak kaya yang meninggalkan segalanya demi cinta pada Tuhan dan sesama. Mungkin keduanya nggak bisa dipisahkan ya. Kisahnya tetap abadi karena terus menantang kita semua untuk bertanya, apa sih arti sejati dari kehidupan yang baik?